Halo Sobat Medio, di episode spesial kali ini bakalan ada Joyce Taurisanti dari Harian Kompas dan Jumiati Partawijaya dari Konten loh. Nah kali ini mereka bakalan ngobrol santai seputar finansial lagi. Masih nyambung sih sama yang sebelumnya. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin peluang investasi buat antisipasi resesi 2023. Wah, ada peluang investasi apa aja ya? Oh iya, jangan lupa follow dan beri rating terbaik kamu untuk podcast Cuan di Spotify. Nyalakan juga notifikasinya, biar kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Selain itu, jangan lupa juga ya, subscribe dan nyalakan lonceng di YouTube Medio by KG Media. Ya udah yuk, kita langsung aja ke Mbak Joyce dan Mbak Jum. Ya, jadi kan kemarin tuh abis pandemi kan kita selama pandemi dirumahkan ya Mbak Jum ya. Terus pandemi sudah berlalu, vaksin sudah lengkap, pabrik-pabrik buka lagi, lalu ada lagi demand. Kan ya, orang-orang udah mulai jalan-jalan kan. Betul, kayak kita lah ke kafe lagi Mbak Jum. Kapan kita? Kita ke kafe lagi, hangout lagi, jalan-jalan, traveling kayak gitu kan, semua itu demand kan. Nah, pada saat demand itu mulai bermunculan lagi, si pabrik-pabrik ini belum balik nih. Belum siap. Masih pada belum full speed ya Mbak Jum. Iya, belum full speed, baru ya mungkin kemarin juga pegawai-pegawainya udah dirumahkan atau bahkan mungkin dipecat, ya nggak ngerti kita. HR-nya belum lagi sempat manggilin. Keburu ini demand besar. Nah, makanya kenapa beberapa dari sejak 2021 ya, itu kan inflasi terutama di Amerika sih yang kelihatan ya. Inflasi di Amerika itu naik tinggi terus. Betul. Artinya nilai uangnya dia pada saat dia belanja itu makin nggak ada artinya gitu ya. Tergerus jadinya. Tergerus nilainya. Nah, pada saat seperti itu ya nggak heran kalau mulai terjadi tekanan lah untuk menaikkan suku bunga di bank sentralnya waktu di Amerika. itu. Terus lagi Mbak Jum, itu kan masalah di Amerika ya. Iya. Ternyata ada masalah lagi di Eropa kan Mbak Jum. Betul. Serangan ke Ukraina. Ya. Teman-teman kan tahu kalau Ukraina dan Rusia itu merupakan pemasok energi di kawasan Eropa terbesar, gede banget. Pokoknya orang Eropa rely on ya, makanya krisis energi. Ya Mbak Jum, temen aku cerita orang Italia, dia bilang harga listrik, tagihan listrik dia itu naik 10 kali lipat. Wow. Udah gitu dia kan sekarang mereka masukin musim dingin. Biasanya itu penghangat. Ada ya penghangatnya. Pemanasnya itu heaternya listrik. Butuh energi juga. Dan itu lebih besar ketimbang musim-musim lainnya. Sekarang mereka nih ternyata Mbak Jum, aku baru tahu ya kalau di Italia itu ada undang-undang yang menyatakan kapan pemanas itu boleh dinyalakan. Di-on. Oh, oke. Okay. Ada undang-undang sampai ada undang-undang Mbak Jum. Nah, undang-undang itu di amandemen, jadi dimundurin. Supaya berhemat. Lama-lama bawa api unggun dia gitu ya. Karena mereka sudah berhitung agak susah. Iya, 10 kali lipat biaya listrik, tagihan listrik itu. Makanya banyak berita juga kan di beberapa negara Eropa tuh jadi kayak gelandangan gitu ya. Betul. Kasian juga ya. Iya. Menurut dia sih masalah di Ukraina dan Rusia itu buat dia tuh di depan mata gitu loh. Buat orang Eropa tuh di depan mata, dan itu benar-benar membuat kehidupan mereka terpengaruh. Iya. Kita bahagia aja di Indonesia ya sekarang. Dingin-dingin terus kita nggak bisa nyalain heater gitu loh. Iya. Nah, kondisi seperti ini kan makanya dibilang itu shifting dari dari kebutuhan dari pabrik, dari supply demand. Dan juga jangan lupa Joyce, ada perang kan, bukan perang sih, perang dingin lah ya, perang dagang ya, Cina dengan Amerika. Nah, ini mereka potong-potongan gitu kayak supply chips misalnya gitu kan. Iya, langka kan Mbak Jum. Jadi langka kan ya kan. Terus ya energi tadi, krisis. Nah, ini yang mempengaruhi supply. Pada saat misalnya orang mau bangun nih supply. Oke lah, kita bangun pabrik baru misalnya gitu kan. Kepentok lagi nanti energinya gimana? Karena energi maunya yang bersih. Betul. Gitu. Sementara energi bersih belum catch up nih dengan kebutuhan yang ada. Makanya dengan itu. Makanya seperti ini. Di satu sisi seperti itu, di satu sisi Bank sentral terpaksa juga menaikkan suku bunga
tinggi. Betul. Jadi pabrik mau dibikin tapi biaya untuk pembuatan pabrik mahal. Naik lagi biayanya. Jadi tabrakan nih. Pusing kan Mbak Jom? Pusing gitu kan ya. Cuman mungkin Joyce pertanyaannya mungkin ya. Terus kalau resesi terjadi memang gimana sih gitu kan? Untuk sehari-hari kita ini. Nah, gini Mbak Jom, resesi itu kan global ya. Kita di Indonesia gitu loh. Kita akankah kita seperti mereka? Akankah kita seperti orang Amerika? Akankah kita seperti orang Eropa? Naik nih, tagihan listrik naik. Kalau aku sih kemarin ngobrol Mbak Jom sama beberapa analis, kita itu sebenarnya lebih aman. Probabilitas kita menghadapi resesi itu lebih kecil ketimbang negara-negara di Eropa dan Amerika. Kita teruntungkan lah ya dengan kondisi sekarang ini. Ya, kan growth kita masih 5% nih teman-teman. Mereka kan udah minus, kita masih 5%. Itu ya biasa-biasa aja lah gitu. Kenapa kita bisa growth 5%? Duit kita banyak maju. Karena kita dapat dari harga komoditas. Ya coal kan? Ini ya. Coal, CPO. Semua itu jualan kita gitu loh teman-teman. Kan negara itu kan seperti keluarga ya Mbak Jum ya. Kita dapat duit dari mana sih? Ada yang orang dapat duit dari dagang. Ada orang dapat duit dari jadi pegawai. Jadi bekerja lah gitu. Nah, kebetulan kita tuh dari dagang. Dagang apa? Dagang CPO. Dagang batu bara. Kebetulan kemarin harganya lagi naik. Jadi kita dapat uang, dapat masukan juga banyak juga. Ini terlihat dari neraca perdagangan kita ya Mbak Jum ya. Surplus terus. Ya. Dan jangan lupa Joyce, di coal itu kan jadi sumber energi alternatif sekarang ini ya, yang murah sebenarnya. Jadi kalaupun misalnya kita nambah pabrik nih di Indonesia, yang misalnya kan perang nih perang dagang ya Cina dengan Amerika gitu kan, mungkin mereka udah nggak mau ngambil lagi produk dari Cina, ya udah mungkin direlokasi lah ke Indonesia. Nah, jadi kayak begitu itu dagangnya lebih banyak lagi. Iya, nah pertanyaannya kita bisa nggak gitu untuk menangkap peluang seperti itu. Nah kalau kita bisa, sebenarnya posisi kita dalam posisi diuntungkan sih sebenarnya. Iya, lebih aman ya ketimbang mereka. Betul. Listrik kita masih ada, nggak naik kan tagihannya? Masih bisa kembali. Nggak nyampe 10 kali lipat. Ya mungkin harga bahan makan terigu Mbak Jum, yang basis terigu mungkin agak naik ya. Iya. Gimana mie ayam langganan udah naik? Terigu loh bahannya loh. Dan terigu itu kan gandumnya nggak ada di Indonesia. Dari mana? Ukraina teman-teman. Sementara di negara penghasilnya lagi berantem. Terhambatlah terigu-terigu kita. Jadi itu efek-efek itu sebenarnya bukannya nggak akan ada. Masalahnya kita mau melihat itu sebagai peluang atau mau bersedih-sedih aja gitu. Yang sedih lah Maju. Semua bisa menjadi peluang gitu. Nah Maju, itu kan tadi secara makronya nih. Kalau kira-kira kita punya uang, kita investasikan, terus gimana nih dengan situasi global yang seperti itu? Meskipun mungkin dampak ke kita tidak terlalu banyak, tapi ada sih Mbak Jum dampaknya. Kan Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga acuannya ya. Panjang bener. Suku bunga acuan Mbak Jum. Suku bunga acuannya, betul. Suku bunga acuannya sudah dinaikkan. Gitu. Terus kira-kira dampaknya sama kita gimana sih? Sementara kita tuh kan juga masih harus menabung. Masih harus berinvestasi ya nggak teman-teman, jangan sampai karena di luar keadaan begitu gelap terus ya udahlah bukan nabung deh gitu, terus bersenang-senang aja ya habis-habisin duitnya nggak juga ya. Kira-kira nih Mbak Jum, investasi yang lebih lebih cocok, lebih aman ketika situasi kayak begini. Kalau Mbak Jum pengalamannya gimana? Dulu Mbak Jum udah pernah lewatin krisis nih, krisis moneter, krisis 2008. Iya. Kebetulan waktu itu duitnya nggak banyak-banyak amat. Jadi nggak masalah ya. Jadi kalau di 98 itu sebenarnya ya dengan suku bunga naik. Iya 60% dulu kan Mbak Jum, ingat nggak? Betul, deposito. Kita tuh deposito, aduh, nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain nih, kita dapat jajan dari bank. Nah, terus kerjaannya dulu, bapakku gini Mbak Jum, dia ke bank A.
berapa persen di sini? Oh sekian. Enggak, saya tarik uang saya pindah ke bank lain. Iya benar. Gayanya kan gitu-gitu ya. Nah, kalau misalnya suku bunga di bank naik, sebenarnya kesempatannya kita itu naruh di deposito bank. Betul. Itu udah paling gampang lah, paling inilah dijamin lagi sekarang kan sama LPS kan. Asal jangan masuk di deposito yang lebih tinggi dari bunganya ketentuan dari LPS. Penjaminan, ya kan, itu nanti kalau banknya pingsan kenapa-napa ya tanggung sendiri. Tanggung sendiri kan gitu. Nah, itu udah paling gampang. Paling gampang aja itu. Tapi ya memang kalau kita mau nyari investasi di tempat-tempat alternatif lain, mungkin ke obligasi kali Mbak Jum. Sebenarnya kalau mau yang nggak terlalu agresif, udah stay aja di situ dulu gitu kan sebentar ya. Tapi kalau misalnya mau nyoba-nyoba yang lain ya, sarannya sih jangan terlalu yang jangan terlalu yang fluktuatif, terlalu high risk yang baru-baru kripto itu kan, itu kan. Terus mungkin pasar saham juga kan sekarang lagi nggak begitu uptrend kali Mbak Jum ya. Iya, cuman mungkin itu kan kita bisa Mas tetap ada di situ atau bisa kita masuk di situ mungkin, tapi strateginya porsinya dan strateginya yang kita harus cermati. Betul. Karena saham kita kan udah 800 lebih Mbak Jum ya. Nggak mungkin lah satu hari semuanya turun. Itu pastilah ada yang naik, ada yang turun. Itu teman-teman harus bisa mencermati kira-kira sektor apa sih yang masih bisa mendatangkan cuan buat kita. Ya. Kalau terakhir-terakhir ini kan kalau aku perhatikan sektor-sektor konsumer Mbak Jum. Konsumer udah mulai naik ya. Konsumer udah mulai naik. Gitu ke teman-teman pasti 2 tahun yang lalu banyak cuan dari coal deh. Dari saham batu bara. Komoditi itu dari saham-saham CPO. Nah, sekarang itu masih bisa mungkin dicermati tapi juga bisa beralih ke sektor-sektor yang lain. Iya. Karena ini yang suku bunga naik mungkin deposito naik. Terus yang based on bunga lagi apalagi obligasi kan, misalnya ori mungkin naik nggak? Ori naik pastinya. Ya, tahun depan naik. Iya, dan jangan ya ori kan kita biasanya pegang sampai itu tempo sampai jatuhnya masih maturity sampai 2 tahun atau 3 tahun. Nah, teman-teman bisa pilih ori, lihat-lihat, coba teman-teman bandingkan ori keluaran tahun ini dengan tahun depan itu gimana. Jadi masukinya menurutku jangan cepet gitu loh, jangan semuanya gitu kan ori kan 3 tahun ya biasanya ya 3 tahun kan. Jadi kita masukinya tunggu nih bulan depan kalau suku BI naik lagi pasti naik lagi terbitan itu betul, tahun depan. Begitu. Karena 1 tahun itu kan Ibu Sri Mulyani ini banyak seri ya Mbak Jum ya. Bisa 6 kali atau 8 kali setahun. Iya, jadi setiap bulan tuh hampir ada ya. Sekali lah. Iya. Ada tuh. Dengan jadi berbagai macam variannya. Jadi teman-teman bisa pilih tuh. Kita lihat-lihat nih teman-teman, cek berita apakah BI menaikkan suku bunga lagi. Ini ngomong-ngomong BI, suku bunga acuan BI dengan udah Fed ini udah semakin tipis. Makanya ini pasti harus naik kenapa? Karena kalau terlalu tipis itu yang satu suku bunga rupiah loh, Joyce. Yang satu suku bunganya dolar. Ya pasti orang ngapain nongkrong di rupiah dengan suku bunga segini gitu kan? Iya kan? Pasti naik sih sebenarnya. Dan juga sekarang indeks dolar kan lagi naik ya Mbak Jum ya. Walaupun rupiah kita sebenarnya makin menguat tuh rupiah tuh dibandingkan dengan mata uangnya lain. Iya. Itu kuat. Tapi kan sekarang udah rupiah tuh udah kalau awal tahun udah 8% Mbak Jum. Turunnya terhadap dolar. Sebenarnya bukan turun sih, dolarnya naik. Dolarnya naik, menguat terus. Karena dia selalu jadi safe haven dalam kondisi seperti ini. Betul. Jadi kayak tempat semua orang tuh nubruk ke dolar. Nubruk situ. Udah merem aja nubruk situ. Merem aja nubruk dolar ya. Jadinya kita rupiah jadi 15.000 lebih sekarang Mbak Jum ya, udah dari awal tahun udah turun 8%-an. Ya begitulah gitu. Gimana dong. Teman-teman jadi kita harus lebih selektif lagi lah Mbak Jum ya. Ya, lebih berhati-hati lah menghadapi. Manajemennya juga ditata lagi karena risikonya akan meningkat. Kalau teman-teman punya aset yang risikonya besar seperti tadi Mbak Jum bilang ada di cryptocurrency, itu bisa sebagian di shifting. Kalau teman-teman takut kehilangan peluang di kripto, di shifting ke instrumen yang lebih rendah risikonya, lebih aman. Kayak tadi kita perhatikan deposito di bank.
Kita perhatikan lagi ori naik apa enggak. Gitu. Atau mungkin emas juga bisa. Emas juga bisa. Ya, karena dia kan pasti selalu ngikutin harga ini ya dunia dan dia adjust dengan dolar kan. Betul. Gitu. Lumayan lah. Mungkin gini, Joyce, kita melakukan diferensiasi portofolio kita itu kita pecah-pecah gitu. Jangan taruh di satu instrumen aja. Kalau ditaruh di satu instrumen turun semua gitu kan. Mau nggak mau harus kita pecah. Enak Jum ya. Iya. Pas tapi kalau turun pusing juga nih. Iya, pusing semuanya gitu. Jadi mungkin itu yang paling penting, kita pecah. Ya, tetap masih ada peluang teman-teman, kita tidak selamanya gelap ya kan. Ya, awan gelap, tapi kan kita bisa ada silver light. Oke, kita sudahi dulu mungkin. Terima kasih untuk Sobat Medio yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir ini. Tungguin aja episode lainnya. Saya Jumiati dari Kontan. Dan saya Joyce dari Harian Kompas dan segenap tim Medio. Pamit dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.